Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir di kuliah online di tengah wabah COVID-19 yang membuat kita semua prihatin. Saya berdoa dan berharap kalian semua dan keluarga selalu sehat, dijauhkan dari COVID-19 dan penyakit lainnya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua prihatin dengan wabah COVID-19 yang sudah menjadi pandemi dan sudah mengambil banyak korban. Baik, kuliah pertama setelah kalian menyelesaikan UTS untuk mata kuliah kimia tanah adalah erapan kation, anion, dan molekul. Kuliah ini dibagi 2 minggu. Minggu yang pertama ini adalah mengenai erapan kation dan dilanjutkan pada minggu berikutnya mengenai terapan anion dan molekul. Baik, saya mulai. Sifat tanah yang berbeda sebagai media tanam dibandingkan dengan media tanam yang lain adalah kemampuan tanah dalam meretensi ion-ion. Kalian tahu bahwa ion-ion itu adalah kation dan anion. Dan juga yang membuat berbeda adalah kemampuan tanah dalam mengerap molekul atau meretensi molekul. Bagaimana molekul dapat dierap oleh partikel tanah? Karena kita tahu bahwa molekul adalah dalam bentuk senyawa yang tidak bermuatan, akan saya jelaskan pada minggu depan. Kemampuan meretensi ion dan molekul karena tanah bermuatan. Muatan tanah bisa negatif dan positif. Seperti yang sudah saudara-saudara pelajari bahwa muatan tanah ada yang sifatnya permanen dan bergantung pH atau pH dependent charge. Muatan yang bersifat permanen berasal dari substitusi isomorfik, sementara yang bergantung pH ditentukan oleh reaksi protonasi dan deprotonasi pada gugus hidroksil, gugus OH. Ketika mendapat tambahan H+, atau ketika pH turun, maka akan bermuatan positif menjadi OH2+ atau protonasi. Dan ketika mendapat tambahan ion OH-, maka akan bermuatan negatif O-, deprotonasi. Karena H+ terdisosiasi bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Dengan adanya muatan-muatan tersebut, maka tanah dapat meretensi kation, anion, dan bahkan molekul. Dan kemampuan ini menjadi salah satu sifat tanah yang paling penting. Kemampuan meretensi menjadikan tanah berfungsi menghambat terjadinya penyucian kation, anion, dan molekul. Dan juga tanah mengaktifasi bahan-bahan pencemar seperti logam-logam berat, Hg, Pb, Cd, Cu, krom, dan bahan-bahan aktif pestisida. Menghambat atau menahan ion-ion dan molekul sehingga dipegang oleh tanah disebut retensi. Retensi mempunyai istilah yang berbeda tergantung posisi dan kekuatan retensinya. Maka muncul istilah absorpsi, absorpsi positif dan negatif. Nanti akan saya jelaskan. Fiksasi dan presipitasi. Untuk mengatakan semua proses retensi ion-ion atau molekul karena peristiwa semua jenis retensi, kita gunakan istilah erapan. Untuk lebih jelas definisi istilah tersebut, saudara-saudara dapat melihat pada slide berikutnya. Pada slide ini, terminologi retensi adalah, definisinya adalah penahanan terhadap ion dan molekul dalam larutan tanah oleh padatan tanah. Jerapan atau absorption, terkonsentrasinya ion atau molekul dalam larutan tanah pada permukaan koloid tanah sebagai akibat sifat kimia permukaan koloid tanah. Jerapan positif atau positive absorption, terkonsentrasinya solut pada permukaan koloid tanah
atau penarikan ion oleh koloid yang bermuatan berbeda. Jerapan negatif, terkonsentrasinya solvent pada permukaan koloid tanah. Dan penolakan ion oleh koloid yang bermuatan sama. Fiksasi, fixation, arapan terhadap ion atau molekul yang sangat kuat oleh koloid tanah sehingga sulit atau tidak bisa dilepaskan kembali ke dalam larutan tanah. Fiksasi ion, arapan terhadap ion yang sangat kuat oleh koloid tanah sehingga ion tersebut tidak dapat dilepaskan kembali hanya melalui reaksi pertukaran kation. Kation yang paling umum difiksasi adalah NH4+ dan Ka+, dan anion yang paling umum difiksasi adalah fosfat, PO4 3-. Fiksasi P atau fiksasi fosfor adalah arapan terhadap P yang sangat kuat sehingga tidak dapat diserap tanaman, tidak dapat diekstrak dengan menggunakan asam encer. Retensi P, arapan terhadap P yang cukup kuat oleh koloid tanah, namun P yang diretensi masih dapat diserap tanaman, dapat diekstrak dengan menggunakan asam encer. Arapan atau sorption, keseluruhan proses interaksi koloid tanah dengan ion atau molekul dalam larutan tanah yang mengakibatkan berkurangnya konsentrasi solid tersebut. Arapan non-spesifik atau non-specific absorption, arapan yang tergantung pada muatan koloid tanah. Arapan spesifik atau specific absorption, arapan yang tidak tergantung pada muatan koloid tanah. Pelepasan atau desorption, terlepasnya ion molekul yang dierap. Ikatan-ikatan yang terlibat dalam proses erapan tergantung pada apa yang dierap. Pada slide ini, saya list ikatan-ikatan yang terkait dengan proses erapan. Ikatan-ikatan itu adalah ikatan elektrostatik, ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, ikatan kovalen koordinat, ikatan hidrofobik, dan pertukaran ligan. Ikatan elektrostatik atau ionik adalah ikatan yang terjadi karena adanya perbedaan muatan. Misalnya, koloid yang bermuatan negatif menarik kation yang bermuatan positif. Ikatan hidrogen adalah ikatan antara atom H dan atom yang mempunyai elektron negatif yang tinggi secara kovalen. Misalnya hidrogen dengan oksigen, hidrogen dengan fluor. Kemudian ikatan van der Waals adalah ikatan antar molekul. Ikatan ini karena perbedaan polaritas yang satu negatif dan satu positif. Ikatan kovalen koordinat adalah ikatan kovalen yang terjadi di mana elektron dalam pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Misalnya ikatan logam dengan ligan seperti pada kobalt dengan amonia. Jadi CONH3 6 kali 3+. Kemudian ikatan hidrofobik adalah ikatan bukan dengan air. Jadi misalnya partikel tanah yang diselimuti bahan organik di coating bisa bersifat hidrofobik karena ada lemak. Partikel tanah ini tidak mengikat air, tapi mengikat senyawa yang lain. Pertukaran ligan adalah pertukaran antar ligan, seperti misalnya pada arapan fosfor, misalnya bertukarnya ion ortofosfat, misalnya H2PO4- dengan gugus hidroksil atau OH. Sebelum saya lanjutkan dengan arapan kation, saya akan bahas dahulu sifat mobilitas ion-ion. Pada proses pelapukan batuan yang juga melapukan mineral, maka akan terlepas unsur-unsur dalam mineral-mineral tersebut. Unsur tersebut kemudian menjadi ion-ion. Ion-ion aluminium, besi, silika, dan mangan akan terpresipitasi. Aluminium dan Si membentuk mineral sekunder aluminium silikat, ya, seperti monmolonit, vermiculit, kaolinit, alofan, dan lain-lain. Fe ada yang menjadi bagian aluminium silikat menggantikan posisi
aluminium dalam oktahedral, atau menjadi FeOH3 dan Fe2O3, atau terkelat oleh bahan organik dengan sangat kuat. Sementara kation-kation basah seperti kalsium, magnesium, kalium, dan natrium menjadi ion-ion yang susah terpresipitasi. Nasib ion-ion ini adalah terjerap oleh muatan negatif koloid tanah atau tercuci dari profil tanah. Oleh karena itu, biasanya muatan negatif koloid tanah diisi oleh kation-kation basah-basah. Menyambung slide sebelumnya, seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, pada peristiwa pelapukan mineral terjadi pembentukan mineral sekunder aluminium silikat, oksida besi dan aluminium, dan ion-ion, katon dan anion yang berada dalam larutan dan bersetimbangan dengan ion-ion yang berada dalam kompleks kerapan. Kation-kation yang berada dalam kompleks kerapan adalah umumnya kation-kation basah, Ca, magnesium, kalium, dan natrium. Kation-kation ini berinteraksi secara elektrostatik dengan permukaan koloid tanah. Makanya disebut dengan kation dapat ditukar. Pada tanah normal, urutan banyaknya kation-kation basah yang diserap adalah kalsium lebih besar daripada magnesium, lebih besar daripada kalium, dan kalium hampir sama dengan natrium. Walaupun demikian, susunan ini bisa berubah pada lingkungan yang ekstrim. Misalnya, Na akan dominan pada tanah selain sodik. Magnesium dominan pada tanah dengan batuan mafik yang kaya akan magnesium. Aluminium mungkin dominan pada tanah masam yang tipe liatnya 21. Yang terakhir ini contohnya misalnya tanah di Gajruk, daerah Banten dekat dengan Jasinga. Tanahnya kita kenal dengan nama Potsualik Gajruk. Harapan kation sangat tergantung pada nilai KTK tanah. Sebelumnya kita tidak tahu apakah tanah itu bermuatan apa tidak. Hal ini diawali dengan Thomson dan Way di pertengahan tahun 1800. Percobaan dilakukan dengan menalukan amonium sulfat pada suatu kolom tanah. Larutan tanah yang ditampung kemudian dianalisis. Hasilnya adalah larutan tanah yang tertampung adalah kalsium sulfat. Dari percobaan tersebut dapat dikatakan telah terjadi pertukaran kation di mana kalsium digantikan oleh amonium. Sehingga kation yang dapat ditukar adalah kation yang dapat dilepaskan oleh garam netral. Karakteristik harapan. Banyaknya kation yang dierap tergantung kepada kapasitas kation. Dan nilai kapasitas kation atau KTK ini ditentukan oleh luas permukaan koloid. Harapan kation biasanya bersifat reversible dan berkesetimbangan. Reaksi harapan kation menurun dengan meningkatnya suhu. Hal ini karena mungkin meningkatnya suhu dapat meningkatkan aktivitas ion tersebut. Pada slide ini ditunjukkan bahwa muatan pada koloid organik dan inorganik berbeda-beda tergantung pada sifatnya. Ketika KTK ditetapkan dengan amonium asetat pada pH 7, maka humus atau chemical substance sebagai koloid organik mempunyai KTK yang paling tinggi karena muatannya bergantung pH. Pada pH 7 terjadi deprotonasi yang mengakibatkan meningkatnya muatan negatif. Vermiculit mineral Cle 21 merupakan koloid inorganik
yang muatan negatifnya berasal dari substitusi isomorfik. Jadi muatannya permanen. Vermiculit mempunyai banyak muatan yang berasal dari pergantian Si4+ oleh Al3+ di Si tetrahedral dan pergantian aluminium 3+ oleh Fe2+ dan Mg2+ di aluminium oktahedral. Monomerlonit walaupun sama-sama mineral Cl 21 dan muatan negatifnya juga dari substitusi isomorfik, tapi muatan yang berasal dari pergantian Si4+ dan Al3+ di Si tetrahedral dan Al3+ oleh Fe2+ dan Mg2+ lebih sedikit jumlahnya. Ilit juga mineral Cl 21, tetapi mempunyai muatan negatif yang lebih sedikit dibandingkan dengan vermiculit dan monomerlonit. Hal ini karena selain lebih sedikit terjadi pergantian substitusi isomorfik, muatan negatif di interiornya juga sudah dinetralkan oleh kalium, dan kalium ini sangat susah diekstrak dengan menggunakan amonium asetat. Kaliumnya dalam bentuk terfiksasi, sehingga nilai KTK-nya dengan pengekstrak amonium asetat lebih rendah. Kaolinit mempunyai KTK yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mineral Cl 21 karena muatan negatif kaolinit dominan berasal dari muatan bergantung pH dari patahan mineral AlOH. Kemudian oksida dan hidroksida Fe23, FeOH3, Al23, AlOH3, muatan negatifnya berasal dari muatan bergantung pH dan nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kaolinit. Tipe KTK ada 4 macam. Yang pertama adalah KTK yang berasal dari muatan permanen. Kemudian yang kedua adalah KTK total, yaitu penjumlahan dari KTK yang berasal dari muatan permanen ditambah dengan KTK yang berasal dari muatan bergantung pH atau muatan variabel. Yang ketiga, KTK yang berasal dari muatan bergantung pH. Dan yang keempat adalah KTK efektif. KTK efektif ini adalah jumlah kation basa-basa kalsium, magnesium, kalium, dan natrium ditambah dengan aluminium yang dapat dipertukarkan yang diekstrak oleh satu normal KCl. Di awal saya jelaskan bahwa erapan kation lebih banyak pada kation-kation basa karena kecenderungan ion-ion tersebut tetap sebagai ion pada kondisi tanah yang normal. Kation-kation itu tererap oleh muatan negatif koloid dan berkesetimbangan dengan larutan tanah. Aspek kualitatif pertukaran kation adalah yang pertama reversibilitas. Dia dapat balik. Kation-kation misalnya Ca, Mg, K, dan Na dierap di permukaan koloid. Kation-kation tersebut dapat ditukar dengan kation yang lain misalnya oleh amonium. Kation-kation yang setelah ditukar oleh amonium dan berada dalam larutan dapat kembali dierap lagi. Itulah yang disebut dengan reversibilitas atau dapat balik. Yang kedua adalah stoikiometri. Artinya muatan ditukar itu harus sama dalam ekivalen atau sama dalam ekivalen. Ca yang dierap oleh larutan tanah bermuatan 2+, maka jika ditukar dengan amonium diperlukan 2 mol amonium karena muatan amonium 1. Aspek kualitatif yang ketiga adalah cepat. Kalau di lapang, faktor pembatas pertukaran kation adalah pada saat difusi ion dari dan ke permukaan koloid harus melewati pori tanah dan mantel air. Dan berbeda kalau pertukarannya terjadi di laboratorium. Karena di laboratorium dikocok. Pada saat dikocok, ion bergerak lebih cepat sehingga mengurangi ketebalan mantel air.
Aspek kualitatif yang keempat adalah aksi massa. Kation-kation yang terikat di permukaan koloid tidak dapat digantikan dengan kation-kation dengan valensi yang lebih rendah. Walaupun demikian, kation-kation dengan valensi yang lebih tinggi dapat ditukar dengan kation-kation yang lebih rendah menggunakan konsentrasi yang tinggi. Inilah yang dinamakan dengan aksi massa atau mass action. Misalnya, aluminium 3+ dapat digantikan oleh kalium dengan konsentrasi 1 normal atau Ca2+ dengan Na dengan konsentrasi yang sama. Kemudian untuk membuat sempurna proses pertukaran kation adalah dengan mempertahankan kation produk tetap rendah. Caranya adalah dengan satu pencucian, ya. Kemudian membentuk produk presipitasi yang tak larut, membentuk gas. Contoh-contohnya Anda bisa lihat pada slide. Aspek kualitatif yang kelima adalah adanya pengenceran valensi. Kita lihat dalam slide bahwa ion Ca2+ atau kalsium dalam permukaan koloid atau dalam kompleks harapan ditukar dengan Na4+ atau amonium. Kalau konsentrasi amonium 1 normal, maka perbandingan amonium dengan kalsium di kompleks harapan adalah 1. Ketika amonium yang digunakan untuk menukar kalsium 0,1 normal dengan ekuivalen yang sama atau konsentrasinya sepersepuluhnya, maka nilai perbandingan amonium dengan kalsium di kompleks harapan adalah 0,1. Artinya, dengan pengenceran konsentrasi amonium menjadi 0,1 normal, maka amonium yang menggantikan kalsium di kompleks harapan adalah 1/10 dari yang sebelumnya. Ini disebut dengan pengenceran valensi. Lihat tabel 52, itu adalah percobaan pelepasan kalsium oleh 1 mili ekuivalen barium atau dengan 1 mili ekuivalen amonium. Kita lihat bahwa semakin konsentrasi amonium diturunkan, persen kalsium yang dapat dilepaskan oleh amonium semakin rendah. Sementara persen kalsium yang dilepaskan oleh barium relatif sama. Walaupun konsentrasi barium semakin kecil. Percobaan ini menunjukkan adanya pengenceran valensi. Aspek kualitatif berikutnya adalah kation komplementer. Kalau amonium mau menukar kalsium dalam kompleks harapan, maka kalsium atau Ca akan lebih banyak ditukar oleh amonium jika pasangan Ca adalah aluminium pada kompleks harapan dibandingkan jika pasangan Ca adalah natrium. Ini disebut dengan pengaruh kation komplementer terhadap proses pertukaran kation. Aspek kualitatif berikutnya adalah anion yang menyertai kation penukar. Anion yang menyertai harus membentuk senyawa yang tidak larut atau terbentuk senyawa yang mudah menguap. Kalau senyawa yang terbentuk senyawa yang tidak larut atau mudah menguap, maka pertukaran kation akan relatif maksimal. Contoh-contoh dapat dilihat pada slide. Harapan kation pada permukaan koloid sangat ditentukan oleh valensi dan jari-jari hidrasi kation. Kation dengan valensi yang lebih besar diharap lebih kuat. Pada valensi yang sama, jari-jari hidrasi kation menentukan kekuatan harapan oleh permukaan koloid. Sebagai contoh, kation valensi 1 pada tabel 53, persentase litium yang dapat dilepaskan paling besar dibandingkan dengan kation valensi 1 yang lain. Hal ini karena litium memiliki jari-jari atom atau dehydrated radius yang paling kecil dibandingkan dengan kation valensi 1. Dibandingkan dengan kation valensi 1 yang lain.
sehingga mempunyai jari-jari hidrasi yang paling besar. Hal ini menyebabkan Li atau litium dierap oleh permukaan koloid relatif lebih lemah dibandingkan dengan kation valensi 1 yang lain, sehingga persen yang dapat dilepaskan ketika ditukar dengan amonium atau kalium lebih besar. Hal yang sama ketika Anda membandingkan natrium dengan kation valensi 1 yang lain, misalnya kalium. Tapi jari-jari hidrasi tidak berlaku jika valensinya berbeda. Kation dengan valensi yang besar akan dierap lebih kuat. Misalnya Anda membandingkan kalium dengan magnesium, tentu magnesium dierap lebih kuat dibandingkan dengan kalium. Thorium 4+ dierap sangat kuat, hanya 2% yang dapat dilepaskan oleh penukar amonium atau kalium. Urutan kemudahan penggantian pada koloid disebut deret liotrop. Deret liotrop dapat dilihat pada slide. Ini contoh atau ilustrasi bahwa setiap kation dalam larutan tanah selalu mengikat air. Dalam erapan kation ada pengaruh spesifik koloid. Vermiculit akan mengerap kalsium Ca2+ lebih banyak dibandingkan dengan monomerilonit. Hal ini karena vermiculit mempunyai muatan negatif yang lebih banyak dibandingkan dengan monomerilonit. Pada campuran CaNa, maka vermiculit akan mengerap kalsium lebih banyak dibandingkan dengan merilonit, dan merilonit akan mengerap Na lebih banyak dibandingkan dengan vermiculit. Mika dan vermiculit mengerap atau mengikat K+ atau kalium lebih banyak dibandingkan dengan mineral lainnya. Vermiculit juga memiliki preferensi yang sangat tinggi terhadap magnesium, Mg2+. Pada gambar terlihat garis putus-putus dashed line menunjukkan tidak ada preferensi atau perbandingannya 1:1. Ca dan Mg sama-sama dierap dengan perbandingan 1:1. Garis titik-titik adalah menunjukkan keadaan yang normal, di mana perbandingan untuk dierap Ca dan Mg itu adalah 1,5:1. 1,5:1. Dan kurva dengan garis penuh adalah erapan Cmg dalam suspensi vermiculit. Ketika Mg dalam larutan kurang dari 40%, maka erapan mengikuti pola normal. Tapi ketika Mg dalam larutan tanah lebih besar daripada 40%, maka pola seperti gambar di atas. Mg yang diserap oleh vermiculit jauh lebih banyak dibandingkan dengan Ca. Persamaan pertukaran, misalnya pada pertukaran Ca2+ yang diserap oleh koloid tanah dengan Na+, untuk menukar 1 mol Ca2+ atau 2 ekivalen Ca2+ ditukar dengan 2 mol Na+ atau 2 ekivalen Na+. Persamaan reaksi seperti pada slide. Dari persamaan tersebut dapat dibuat rumus untuk nilai K-nya. Dalam hal ini, Kerr menggunakan aktivitas. Aktivitas ion dalam larutan dapat diduga dengan teori Debye-Huckel atau melalui pengukuran dengan elektroda spesifik. Pada gambar terlihat bahwa nilai konstanta keseimbangan persamaan pertukaran kation tidak stabil nilai K-nya. Nilai konstanta Kerr. Nilai K atau nilai konstanta Kerr untuk pertukaran N natrium dengan kalium ya, relatif lebih baik dibandingkan dengan nilai K untuk natrium dengan cesium dan natrium dengan rubidium. Mungkin karena kesulitan mengukur aktivitas kation dalam permukaan koloid. Persamaan pertukaran kation yang lain adalah persamaan gapon. Berbeda dengan Kerr, pada persamaan pertukaran kation-gapon ini, kation-kation dinyatakan dalam konsentrasi milimol per liter atau milimol per mililiter. Persamaan gapon ini yang sering digunakan untuk
menduga berapa kation yang dierap. Biasanya persamaan gapur ini digunakan pada tanah-tanah salin sodik, di mana kompleks erapan didominasi oleh natrium. Nilai konstanta K gapon yang diperoleh bisa digunakan untuk memanipulasi reaksi kesetimbangan natrium kalsium. Demikian kuliah untuk minggu ini. Nanti akan selanjutkan dengan kuliah berikutnya di minggu depan mengenai erapan, anion, dan molekul. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.